Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derial Khairrahman dengan NIM 2411533007. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu program GUI yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir ujian praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudi SD MT. Baiklah, saya akan langsung saja membuat. Pertama-tama kita buat filenya dulu, yaitu dengan menggunakan Swing Designer Application Window. Saya akan membuat suatu GUI dengan judul Manajemen Produk. Setelah filenya terbuat, kita bisa langsung pindah ke halaman desain untuk langsung mendesain dengan bertipe drag and drop. Untuk ukuran frame-nya bisa dibesarkan dulu karena untuk muat nantinya. Setelahnya pilih Absolute Layout supaya bisa lebih nyaman untuk mengeditnya. Setelah itu saya akan membeli JLabel lalu tambahkan JLabel yang digunakan untuk membuat tulisan pada aplikasi GUI kita. Ini saya akan membuat kita dapat mengatur ukurannya di sebelah sini di bagian font. Saya akan menggunakan Tahoma bold italic dengan ukurannya akan saya besarkan, mungkin bisa diganti menjadi Times New Roman saja dengan ukurannya 24. Lalu di sini kita ganti supaya letaknya di tengah, presisi, manajemen produk. Oke. Caranya kita bikin juga yang lain-lainnya. Di sini label dengan judul nama barang, produk, nama barang. Kita dapat nge-kopas saja biar lebih efisien. Di sini harga barang enter. Foto barang. Setelahnya saya akan membuat tombol input untuk menerima input dari user dengan menggunakan JTextFill yang di sebelah sini. Ukurannya bisa disesuaikan saja. Untuk nama
barang mungkin bisa sedikit lebih panjang karena mengingat ini nama barang. Saya menggunakan Ctrl C dan Ctrl V untuk menghemat waktu dan supaya lebih efisien. Setelah terbuat tipe 3 buah ini, saya dalam manajemen produk ini, untuk aplikasinya saya akan membuat atau menerima inputan berupa nama barang, harga barang, dan total barang. Nama barang bertipe string, harga barang nantinya bertipe string juga, karena nanti kita mungkin ingin menambahkan satu untuk misal tulisan yang berkoma atau titik, jadi supaya lebih baiknya ditulis dulu sebagai string tipe harga barang biar nantinya dirubah di sistem logika menjadi integer. Total barang juga tipe integer. Setelahnya kita bikin, karena ini manajemen produk, maka kita perlu dibikin sebagai tempat untuk menampilkan data-data dari inputnya. Untuk menampilkan data dari input, kita dapat menggunakan saya akan menggunakan scroll pane ini sebagai kontainer. Besarkan ukurannya agar dapat muat menerima input nantinya, disesuaikan saja. Setelahnya di dalamnya bisa kita isikan dengan table yang bisa dicari di sini, widget table. Kita memakai ini. Di widget table kita tambahkan tambahkan inputan table dengan ini. Kita mau membuatnya secara kolom, maka gunakan yang di sebelah sini, insert bagian atas, insert pertama, insert. Maka saya ingin menggunakan tanggal, ada menambahkan tanggal sebagai pencatatannya. Oke, insert lagi, tambahkan nama barang tadi seperti yang kita buat di sini, nama barang, harga barang, total barang. Nama barang, insert harga, barang, total barang, dan total harga. Setelahnya kita bisa atur-atur dulu sedikit. Tanggal saya letakkan di pengawal. Untuk total harga di paling kanan. Nama tanggal, nama barang, total barang, harga barang dulu, harga barang. Setelahnya
Untuk bagian model sudah bisa tertata rapi. Oke, setelah dirapikan untuk bagian tabelnya, maka kurang lebih beginilah tampilan awalnya. Saya akan coba mengeditnya sedikit biar lebih rapi. Saya coba edit sedikit tulisannya menggunakan Times New Roman ukuran 15. Untuk font di sini juga saya ganti di JTFL-nya menjadi Times New Roman 15. Baiklah, sepertinya sekian untuk edit-editnya. Sekarang langsung saja kita lanjut ke bagian source code-nya, yaitu melakukan codingan untuk bagian prosesnya. Baiklah, saya sudah merapikannya sedikit lebih rapi, dan saya ingin menambahkan agar hasil input dari 3 inputan ini bisa masuk ke dalam JTable dengan menggunakan button. Di sini saya akan menambahkan add button yang berfungsi untuk menambahkan hasil inputan ke dalam table. Produk Ctrl V. Selanjutnya ada delete produk dalam artian jikalau ada dalam list yang dirasa produknya perlu diubah, maka bisa di delete saja. Ini untuk tombol mengatur JTable-nya nanti. Oke. Maaf, agak sedikit lag. Oke, sekarang udah siap, udah ready. Langsung saja kita masuk ke source code-nya.
Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke dalam source code-nya. Untuk bagian add button biar bisa ditambahin logikanya, tambahin add event, tambahkan saja event action, enter. Maaf, baru menunggu. Di sini sudah terpakai array dalam menggunakan table-nya. Untuk membuat table-nya menggunakan array. Table event action example from enter. Astagfirullah. Nah, baiklah. Setelah ditambahkan action performnya, bisa langsung saja kita ketikkan nama barang. Jumlah total barang. Gini sih nama barang kita. Ini kan. Nah, kita lanjut untuk membuat kode program dari add button untuk menambahkan hasil dari input menuju ke table-nya. Untuk apanya di sini kita buat barang semuanya underscore kolom. Kita kopas saja. Ctrl C, copy, Ctrl lagi, ganti ke
Caranya kita buat validasi jikalau inputnya itu tidak berupa yang sesuai gitu. Jikalau pada yang harusnya angka malah tulis huruf, maka buat validasi pemeriksaan menggunakan if statement. Ini tulis di sini dituliskan menggunakan nama dari variabel yang di sini. Kita menggunakan logika atau validasi jika input kosong semuanya ini. Untuk menggunakan garis 3 ini berarti menggunakan logika atau, yaitu logika OR. Namanya dilarang dot is empty habis itu OC setelahnya rapikan sebentar. Ini untuk kondisi dari if statementnya telah dibuat. Lanjut kita buat blok kodenya menggunakan yang nantinya akan menampilkan menggunakan J option. Ini seperti pop up nanti keluarnya option message component message dialog new. Lalu kita masukkan tampilkan keluaran untuk keterangan kepada usernya, mohon mengisi di situ kita kembalikan ke return. Selanjutnya saya akan membuat try and catch statement untuk mengendalikan alur dari pemrograman. Selanjutnya alur flow. Mulai dari try. Selanjutnya untuk tipe inputnya bakalan kita ubah menjadi angka supaya bisa menghasilkan input berupa angka dengan label
int variabel, lalu nama variabel harga itu kita rubah menjadi double dengan sintaks parsing dot double nama dari variabel stringnya, yaitu harga barang. Di situ kita ubah juga integer jumlah barang diubah menjadi integer, namanya menjadi jumlah, itu nama variabel barunya. Di situ integer di huruf besar integer dot parse integer nama dari variabel sebelumnya, yaitu jumlah barang yang akan dirubah kolon jumlah harga integer parse integer parse double parse integer jumlah barang. Oke, setelahnya kita tambahkan hasil dari penjumlahan harga barang dikali jumlah barang, yaitu dengan totalnya pakai deklarasi variabel double, total sama dengan jumlah dikali menggunakan tanda bintang, jumlah dikali harga. Setelahnya semikolon untuk jangan lupa, lalu tambah untuk menambahkan inputan ke dalam table selanjutnya dengan cara default model default table model sama dengan jangan lupa semikolon. Oke, default model sama dengan, selanjutnya kita masukin inputan yang akan dimasukin ke tabelnya, model dot, kita menggunakannya secara arrow, new object ini menggunakan konsep dari array. Lalu masukkan inputannya Java time. Ini untuk memasukkan tanggalnya, ini untuk local, ini untuk menambahkan tanggalnya, lalu tambahkan sesuai waktu lokal dot local date. Habis itu untuk terbarunya now, local date now, dan mengubahnya menjadi string. Oke.
to string, koma. Selanjutnya yang mau kita masukin yaitu variabel dari nama barang. Di situ ada jumlah, koma, di situ ada harga, koma, total, harga. Setelahnya tutup kurung dengan awal tutup. Setelah itu tambah naikin ke atas. Maka jadi ini untuk masukin inputan KTBL-nya satu udah kelar. Habis itu lanjut ke untuk melangsungkan input jikalau di dalam mengirimkan input ke dalam table dan input. Caranya dengan input underscore. Ini nama dari variabel input kita sebelumnya. Set text jumlah barang. Bukan nama barang. Input barang, nama barang. Ini kita kosongin. Di situ barang kopas sebanyak seberapa banyak. Tadi kita kolom inputnya barang, dan di sini ada harga. Selanjutnya bikin case. Berarti ini keseluruhan di dalam sini merupakan dari try sampai sini. Selanjutnya bikin case. Soalnya try dan case statement. Case. Habis itu untuk kurung case kan itu number x. Ini untuk menggunakan case ini supaya kalau ada kesalahan input yang harusnya integer malah di inputnya sebagai string, maka bakalan ditangkap di sini sehingga tidak menghasilkan ngebug gitu. Lalu kita tampilkan G option. Kita menggunakan G option sebagai peringatan kepada user bahwa terdapat kesalahan pada inputnya. Message dialog. Maka tampilkan dialognya itu berupa ini 0 yaitu pakai 2 input tidak valid. Semikolon, jangan lupa. Setelahnya untuk case. Oh, ini ketinggalan. Ada typo sedikit di situ. Keluar. Untuk jadi alur flow dari J buttonnya udah kelar. Di sini berupa ada if statement. Jikalau ada input yang kosong, dan menggunakan try and catch sebagai alur flow yang untuk merubah input string menjadi integer dan double, lalu dijumlahkan
menjadi total harga, lalu ditambahkan ke dalam table menggunakan ini default table model dengan bentuk secara string. Di sini bisa dilihat ada string itu. Syntax error. Oke, berarti udah kelar untuk di sini satu. Selanjutnya bikin di delete buttonnya. Delete button dulu di sini. Delete button. Klik kanan. Add event action. Tambahkan action. Coba lihat lagi. Action delete button belum. Add event action. Enter. Nah, tambah. Dan selanjutnya di sini setelah terbuat actionnya, langsung bikin aja ini aja selected row sama dengan get selected. Kita menggunakannya tadi membuatnya secara row, jadi row dan tambahkan. Jadi ini untuk nanti kita tekan salah satu row yang nantinya mau dihapus menggunakan J button delete. Enter, habis itu dibikin if statementnya lagi sebagai kondisi untuk kita menggunakan nama dari variabel integer karena kita memilihnya berdasarkan satu-satu kan gitu. Jadi selected row, ini selected row dari yang di atas ini, nama dari variabel sebelumnya. Habis itu selected row, bikin tidak sama not equals dengan min 1. Buka kurung awal, ini yang tadi di awal ya, dari sini default table model di sini. Default table model di sini kurang itu di default table model get model itu putar. Nah, sekarang kita memilih table yang mau kita select nantinya. Setelahnya model, buat model remove secara row integer. Selected row benar, ini kolom, dilanjut bikin else nya lagi, else kita menggunakan option jikalau tidak terpilih dengan baik penghapusannya. Di option nah, submit dialog di sini nol. Kita pakai untuk menampilkan pesan peringatan kepada usernya.
pilih baris yang ini dihapus, lalu semikolon. Dengan semikolonnya habis itu, dan rapikan sedikit ya. Begitu aja untuk jabatannya, cukup if else saja. Selanjutnya debugging sedikit, jumlah set text untuk jumlah tapi huruf kecil kurang bisa ya. Gak ada syntax error. Baiklah, kita lihat lagi ke desainnya dan coba kita run. Bismillah. Oke, programnya dapat berjalan dengan lancar. Coba kita tambahkan misalnya nama produknya Xiaomi. Xiaomi, harga barang lihat itu, harga barangnya misalnya sekitar 500.000, kalau barangnya sekitar bikin aja 5. Gitu. Kita add produk. Itu tidak valid, maaf, bisa di debug sebentar. Mungkin kita coba barangnya ini 10 untuk barangnya 3. Add product bisa pakai di sini biar bisa pakai titik. Berarti kita ubah dulu string harga barang, string harga barang sama dengan replace harga barang dan replace kita ganti dulu replace dari yang di dalam inputnya menggunakan tanda titik agar link hilang, dan replace juga untuk kemungkinan lainnya itu menggunakan koma. Kita ganti menjadi kosong, semikolon. Harga barang, harga replace habis itu. Ubah aja jadi string dari harga di sini gak boleh sama nama variabelnya berulang-ulang, jadi
ya, hanya dituliskan saja harga yang telah dirubah. Di sini kita ganti dengan harga barang untuk mengubah dari harga barang yang mungkin menggunakan titik koma diubah menjadi string biasa, ini diubah lagi menjadi double. Oke, kita coba jalankan. Ini untuk menerima input yang mungkin menggunakan angka menggunakan titik, misalnya 1 juta, total barangnya misalnya 3, tambahkan produk. Nah, berhasil, total harganya menjadi 3 juta. Baiklah, sekian hasil dari pemrograman GUI yang dengan membuat manajemen produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba jalankan aplikasinya setelah di debug. Harganya 1 juta. Kita coba menggunakan titik. Apakah bisa berubah menjadi dengan kita menggunakan replace, maka ini akan berubah menjadi string murni, tadi diubah lalu dapat diubah menjadi integer atau double lebih tepatnya tadi, sehingga bisa dilakukan kalkulasi oleh program dengan baik. Total barangnya misalnya 3 untuk produk, maka menghasilkan seperti ini. Tapi karena kayak harga barangnya masih bisa kita lebih optimalkan pada tampilan di sini menggunakan df untuk mengubahnya supaya lebih terlihat lebih rapi. Menggunakan df format rupiah supaya nantinya ada titik 3 untuk setiap 3 bilangan. Kita desimal karena kita menggunakan bilangan desimal format df sama dengan new desimal format titik koma. Di sini kita bentuk menjadi misalnya menjadi titik 2, 3 titik lagi, di belakangnya ada 2 angka. Oke, tambahkan semikolon, lalu kita hasil dari sebelumnya itu kita rubah dari harga yang berbentuk integer double supaya ditampilkan seperti string agar bisa memiliki tanda titik sebagai penjelas dalam bentuk keuangan rupiahnya atau format desimalnya. Lalu tambahkan di sini string, kita ubah menjadi variabel string dengan namanya itu format harga sama dengan df titik format. Di sini kita yang format itu adalah harga di sini, karena kita pakai yang dari ini yang harga, kita format jadi harga kolom lagi format dari jumlah tidak perlu, total harga sama dengan total harga sama dengan kita df untuk merubahnya
df format kolom. Ini dari yang di sini, dari total harga besar harga. Oke, coba kita jalankan dan harga 1 juta. Saya total barangnya 4 produk. Baiklah, berarti kita tampilkan di sini di dalam ini kita menggunakan total harga. Di sini ganti dengan format karena kita menggunakan hasil dari yang merubahnya menggunakan format rupiah dengan string yang ini nama variabelnya format total harga. Oke, ini harganya kita ubah dulu ya. Baiklah, semoga tidak ada lagi error. Harga 1 juta, total barangnya banyak nih. Produk error. Di sini. Barang ada koma barangnya 4 produk. Nah, berarti kodenya error di sini, harus menggunakan koma lalu untuk df formatnya. Nah, sekian yang bisa saya lakukan. Mohon maaf terdapat banyak debug dalam kode saya dan GUI-nya berjalan dengan lancar. Dan produknya berjalan dengan lancar. Dan jika kita ingin untuk mendelete-nya, tekan ini karena tadi udah dilakukan if statement ada delete, itu di sini default table model remove row selected, begitu select delete produk. Namun jikalau kita tidak memilih produknya, barangnya kita produk, jikalau kita tidak memilihnya maka langsung mencet delete, maka akan muncul notifikasi list baris yang ingin dihapus yang berasal dari else statement. Di sini G option show message, kita tadi pop up message-nya dari G option pane yang pilih baris yang ingin dihapus, ini yang muncul. Lalu untuk penjelasan dari kode G button-nya, untuk menerima input awalnya dari string, lalu kita validasi dulu jikalau ada input yang kosong untuk menghindari adanya error atau crash nantinya. Dengan itu nama barang, kalau nama barang kosong atau harga barang kosong atau jumlah barang kosong, yang artinya kalau salah satu dari input yang tidak terisi
maka akan ditampilkan show message atau pop-up dari G Action Pen, yaitu mohon isi semua input, lalu mengembalikan semua nilainya kembali ke awal dengan return. Lalu di bawahnya kita buat alur atau flow-nya. Jikalau semua if statement-nya tidak terpenuhi, maka try atau alur dan flow akan dilakukan, yaitu dengan string kita merubah dari string harga ini, karena kita biar mudah memasukkan harganya itu menggunakan tanda titik sebagai penjelas dari nilai atau nominal desimal angkanya, maka kita ubah dulu. Jikalau di input harganya menggunakan titik, kita ganti titik menjadi kosong, dan jikalau menggunakan tanda koma menjadi kosong. Lalu double yang ini gunanya ini untuk merubah dari yang harga sebelumnya bertipe harga barang ini bertipe string, dari inputan kita ubah ke double. Selain tipe harga barang inputannya yang awalnya tipe string, kita ubah ke tipe double dengan menggunakan parse. Untuk jumlah barang yang awalnya bertipe string, maka kita ubah ke bentuk integer dengan parse integer, supaya nantinya kita bisa membuat variabel total harga, yang mana di desain yang berada di sini total harga di pojokan paling kanan, supaya kita bisa memenuhi nilai dari total harga tersebut. Maka double, kita menggunakan double supaya angkanya lebih spesifik. Lalu jumlah pakai tanda bintang untuk mengalihkan, dikali harga. Jumlah dikali dengan harga. Lalu supaya untuk mempermudah tampilannya sebagai user experience-nya lebih baik, kita menggunakan DF format rupiah untuk mengubah hasil dari proses yang kalau seandainya di double atau integer ini hasilnya bakalan seperti angka biasa saja dan kurang bagus, kurang rapi. Makanya kita menggunakan decimal format. Dengan formatnya itu kita tampilkan seperti ini, angka, koma, lalu titik untuk angka 2 di belakangnya. Lalu kita ubah format dari harga yang sebelumnya harga itu adalah double, kita ubah ke string dengan formatnya itu memiliki tanda desimal begini, tanda koma sebagai pemisah, tiap 3 bilangan tiap 3 digitnya dipisahkan dengan tanda koma sebagai penjelas. Lalu kita perbarui dengan nama format harga. Lalu di sini total harga yang sebelumnya menggunakan double kita ubah juga ke string supaya pembacaannya lebih enak dengan menggunakan df format. Setelahnya kita lakukan inputan atau kita masukkan inputannya ke dalam table menggunakan default table model. Ini untuk memanggil modelnya, lalu kita tambahkan ke dalam table dengan bentuk row, yaitu row itu baris. Lalu ini new object array, dan menandakan ini menggunakan tipe array dalam tabelnya. Sudah itu di Java time ini digunakan untuk memasukkan waktu kita menginputkannya, maka kode program akan menginputkan local date, waktu daerah now, sekarang. Itu juga kita tampilkan dalam bentuk string, kita pakai koma supaya tidak menimbulkan error. Nama barang sesuai dari di sini. Nah, tipe-tipe inputannya tadi, nama barang, nama variabelnya gitu maksudnya. Nama barang, jumlah berasal dari di sini integer juga, dan format harga berasal dari sini. Karena kita tadi merubahnya supaya tampil lebih baik, lebih rapi sebagai user experience. Format total harga di terakhir berasal dari sini. Dan setelah
Setelah inputan dimasukkan ke table, maka inputannya akan kita bikin menjadi kosong lagi. Beginilah input barang underscore barang. Ini adalah nama dari variabel button barangnya. Kita ubah set text-nya, set text menjadi kosong lagi. Dan begitu juga input dari barang, input dari harga, dan input dari jumlah. Di sini input dari barang, input dari harga, input dari jumlah kita bikin lagi menjadi kosong. Itulah gunanya menggunakan try sebagai alur atau flow-nya. Dan oke, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan catch. Ini digunakan seandainya ada kesalahan dalam kode. Mungkin kesalahan di sini saya mencegah terjadinya kesalahan input oleh user yang menyebabkan terjadinya error pada program. Maka karena itu saya menggunakan catch number format exception, yang mana jikalau pada inputnya tidak sesuai dengan misalnya input yang nama barang malah diinputkan dengan harga, maka inputnya akan terbaca error, akan terbaca error oleh program. Tetapi dengan menggunakan catch, maka error itu akan dapat dieksekusi dengan baik oleh program dengan menampilkan pop-up message yaitu input tidak valid, sehingga programnya tetap berjalan dengan lancar tanpa merusak programnya itu atau membuat programnya crash gitu. Maaf. Untuk dari publicnya ini, untuk maksudnya dari button delete-nya di selected arrow select row, karena berdasarkan baris nanti munculnya itu per baris di bawah, maka kita select arrow dengan min 1 sebagai pembandingnya. Default table model ini merujuk kepada default table yang di sini. Lalu remove flow ini berdasarkan dari table yang sudah kita pilih. Kalau kita tidak memilih table atau baris yang ingin kita hapus dan langsung menekan J button delete, maka akan muncul else statement yang akan tereksekusi show message dialog, yaitu pop-up-nya please pilih baris yang ingin dihapus. Baiklah, sekian hasil dari pemrograman GUI saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata dan kurangnya dalam kesalahan saya dalam program ini. Sekian kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.